Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Suhakil dengan NPM 202121500440 dari kelas R8G. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan tugas yang diberikan oleh dosen. Tugas tersebut berisi tentang beberapa pengertian atau judul yang akan dibahas dalam video ini. Ada beberapa judul yang akan saya bacakan dalam judul ini atau saya presentasikan, diantaranya demokrasi dalam pandangan Islam, kekerasan seksual dalam kehidupan sosial, dan juga akhlak etika dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ketiga topik ini, saya akan membacakan atau menjelaskan satu persatu daripada topik yang akan saya bahas. Yang pertama dimulai daripada demokrasi dalam pandangan Islam. Sudah kita ketahui bersama bahwa demokrasi dalam pandangan Islam adalah hasil dan pembahasan hakikat demokrasi secara ekspolitasi atau epistemologi. Dalam kata demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, di mana yaitu demos atau kratos. Nah, yang berarti kekuasaan. Kekuasaan ini dapat diberikan kepada rakyat. Hal ini mengandung makna bahwa rakyat yang memegang kekuasaan tertinggi dan merupakan suatu sangat sulit untuk dipahami. Hal ini tentu saja karena banyaknya pendapat dari para pemikir dunia, sehingga setiap pemikir memiliki sudut pandang berbeda mengenai kata demokrasi itu sendiri. Mulai daripada pemikir-pemikir terlebih dahulu seperti Socrates, Aristoteles, Plato, dan lain sebagainya. Mereka memiliki pandangan tentang demokrasi itu sendiri. Terus apa sih pandangan demokrasi dalam Islam? Demokrasi dalam Islam suatu sistem dan ajaran yang ilahi. Dalam Islam juga termasuk fenomena dalam peradaban. Nah, kenyataannya sosial yang bukan hanya kumpulan ajaran modern dan universal, tetapi memanifestasikan dirinya dalam pernata sosial atau akhlak dalam kehidupan sosial itu sendiri. Demokrasi tidak datang dengan sendiri dalam kehidupan manusia saat ini, sebab demokrasi memerlukan suatu upaya dalam perwujudan khususnya di dunia Islam itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa gagasan utama penerapan demokrasi adalah kebebasan. Kebebasannya adalah untuk setiap makhluk yang ada di muka bumi. Sebelumnya istilah demokrasi tidak disebutkan, namun tindakan agama yang memperhatikan kehidupan sosial itu sendiri demi kesejahteraan umat dan kesejahteraan pada manusia umumnya. Dan dalam hubungannya dengan kehidupan rumah tangga, tentang atau masyarakat bahkan negara mendukung atau sangat mengandung makna bahwa Islam tidak hanya mengatur perihal ibadah saja, namun juga tentang bagaimana penerapan atau mengatur segala aspek kehidupan dalam rumah tangga dan juga kehidupan sosial itu sendiri, baik sosial masyarakat, budaya maupun bernegara. Nah, kebangkitan demokrasi Islam berlangsung secara dinamis. Dalam konteks global, masyarakat menuntut kebangkitan dan demokrasi agama untuk bagaimana menjadikan keduanya isu terpenting dalam urusan dunia saat ini. Tuntutan demokrasi cenderung sangat kuat, termasuk di negara mayoritas Muslim. Karena pentingnya demokrasi dalam Islam adalah perwujudan untuk bagaimana kesejahteraan umat dan bangsa. Selanjutnya kita masuk pada topik pembahasan kedua mengenai judul kekerasan seksual, bahwa sudah kita ketahui bersama bahwa di Indonesia memiliki banyak gejala-gejala atau kasus-kasus tentang pemerasan dan pelecehan seksual. Nah, sebelum kita bahas itu, kita harus tahu dulu tentang bagaimana pengertian kesejahteraan seksual itu sendiri. Karena kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan terhadap anak yang paling banyak. Nah, dalam beberapa tahun kebelakang bahwa sudah menjadi objek utama bagi kita sebagai generasi atau bagi masyarakat tentang kekerasan seksual itu. Bahkan sudah terjadi di negara kita. Total daripada kekerasan seksual itu
menurut data bahwa 4.683 sebanyak 834 kasus merupakan kejahatan seksual. Di hal lain, tentang ini menunjukkan bahwa anak-anak masih rentang menjadi korban pelecehan seksual. Karena kasus kekerasan terhadap anak dapat berdampak negatif yang sangat besar terhadap korban, baik secara fisik maupun mental, maupun sosial, yang dimana anak itu bisa terperangkap dalam objek yang dimana dia tidak bisa melakukan apa-apa karena terjadi kekerasan seksual terhadap individu itu sendiri. Nah, tentu hal ini menjadi pelajaran buat kita agar bagaimana untuk mencegah dan melawan kekerasan seksual. Karena semakin banyak kita memberikan ini, maka semakin banyak pula kekerasan seksual atau korban itu sendiri terhadap kita. Kekerasan seksual terjadi di Indonesia itu merupakan kekerasan seksual yang dimana setiap individu dilibatkan, dan itu menjadi objek penting bagi setiap orang. Namun hal ini sudah dicegah atau sudah dibentuk bagaimana beberapa peraturan perundang-undangan atau pasal-pasal untuk bagaimana bisa melindungi hak setiap warga negara, tetapi hal ini tidak menjadi penting karena setiap orang masih memiliki kesempatan untuk bagaimana melakukan hal tersebut. Padahal sudah jelas dijelaskan dalam undang-undang pasal-pasal. Bahkan Islam pun mengajarkan bahwa kekerasan seksual itu tidak diwajibkan atau tidak dilakukan oleh setiap hak warga negara itu sendiri. Karena setiap warga negara berhak untuk bagaimana melindungi dirinya daripada gejala-gejala yang berdampak pada kerusakan tubuh atau kerusakan individu pada manusia itu sendiri. Nah, tentu hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai generasi penerus agen of control sosial untuk bagaimana menjadi pelindung bagi masyarakat itu sendiri. Karena sejatinya manusia memiliki akhlak, etika, dan moral. Dalam Islam, kita memiliki hak yang sama di muka umum dan kita memiliki hak sejak lahir. Nah, untuk materi yang selanjutnya atau judul yang selanjutnya, kita akan membahas tentang akhlak dalam kehidupan manusia atau akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak, berbicara tentang akhlak, ini merupakan suatu fundamental atau merupakan suatu objek yang dimana setiap manusia, setiap makhluk memiliki hak untuk bagaimana bisa menerapkan akhlaknya dalam kehidupannya sehari-hari. Karena akhlak dalam kehidupan sehari-hari memiliki keseimbangan akhlak antara makhluk individu dan makhluk sosial. Nah, makhluk individu dan makhluk sosial adalah kunci kehidupan ideal atau sebagai seorang muslim. Akhlak individu menjadi landasan spiritual yang kokoh dan tangguh, sementara akhlak sosial menjadi pencemaran atau pencerminan dalam kehidupan bermasyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kedua penjelasan ini tidak dapat dipisahkan karena mereka memiliki hubungan yang satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan untuk bagaimana memiliki penjelasan yang berbeda. Tentu hal kedua penjelasan ini saling berkait dan tidak dapat untuk bagaimana memiliki kesalahan dalam penerapan tentang penjelasan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Karena manusia memiliki akhlak individu yang baik. Seseorang muslim juga akan termotivasi untuk membuat baik kepada sesama baiknya. Dengan berbuat baik sesama seseorang muslim akan semakin menyadari pentingnya memperkuat hubungan dengan Allah. Karena semakin kita berbuat baik kepada orang, maka orang itu pun dia akan berbuat baik kepada kita. Tentu hal ini menjadi objek utama dalam kita sebagai manusia individu. Sejatinya manusia memiliki hati, memiliki pikiran yang luas untuk bagaimana bisa berpikir bahwa hal yang dia lakukan ini baik dan tidak, itu tergantung daripada individu itu sendiri. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita juga memiliki akhlak, memiliki akhlak dan moral yang baik untuk bagaimana kita terapkan dalam kehidupan kita. Sebab hidup tanpa akhlak dan etika pun tidak bisa, karena keduanya memiliki pandangan bahwa dan juga memiliki fungsi yang sangat
berguna untuk bagaimana melindungi manusia itu sendiri, atau melindungi individu-individu daripada semua orang yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Ketika akhlak dan etika tidak terdapat dalam kehidupan kita, maka seolah-olah hidup kita tidak ada apa-apanya. Karena hidup tanpa akal dan akhlak itu, kita tidak bisa berpikir dan tidak bisa menjiwai jiwa kita untuk bagaimana bisa memanusiakan manusia sendiri. Karena sejatinya manusia memiliki perasaan untuk bagaimana bisa berbuat baik kepada orang lain, yang berbuat baik kepada orang yang di sekelilingi kita, bagaimana bisa berdampak pada diri kita sendiri. Kalaupun tidak berdampak, maka berguna pun untuk diri kamu karena kamu sudah melakukan hal yang baik yang sepantasnya kamu melakukan itu. Dan itu pun sudah dianjurkan dalam Islam bahwa berbuat baik kepada orang itu akan mendapatkan amal ibadah itu sendiri. Mungkin itu saja hasil daripada materi-materi yang saya bacakan tadi, mulai daripada akhlak dalam kehidupan sosial, kesejahteraan seksual dalam kehidupan sehari-hari, dan juga demokrasi menurut Islam itu sendiri. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kebenaran datang daripada Allah Subhanahu wa taala, kesalahan datang daripada pribadi saya sendiri. Billahi fisabil haq, astaghfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.